Moshi moshi. Hai, kembali lagi dengan saya di sini Christine Monica. Kali ini saya akan memaparkan materi basis data. Di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi, karena diperlukan untuk mengolah sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengolah sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database, agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit, menuju file record, dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit disebut bits, mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi satu kata, sekumpulan kata, atau bilangan lengkap. Sekumpulan file yang saling berhubungan seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilai berkumpulan menjadi sebuah record. Kumpulan record yang jenisnya sama dinamakan file. B. Pengertian basis data. Menurut Kenneth, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengaplikasikan education data. Menurut Venetia, basis data dapat didefinisikan dalam sudut pandang seperti 1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 3. File atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Dalam sebuah sistem basis data, secara lengkap akan terdapat komponen-komponen utama sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Sistem operasi atau operation system. 3. Basis data atau database. 4. Sistem atau aplikasi perangkat lunak, pengelola basis data atau DBMS. 5. Pemakai atau user. 6. Aplikasi perangkat lunak lainnya bersifat operasional. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system yang disingkat dengan DBMS adalah perangkat lunak software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengolah data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lain. Jika digambarkan, struktur basis data hierarki akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Struktur data basis data jaringan. Set. Sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak 2 macam record, 1 record pemilik atau induk dan 1 record anggota atau anak. Satu set mewakili satu hubungan M antara pemilik dan anggota. Struktur basis data rasional. Menurut Felicia, pada model rasional basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas jalur mendatar yang disebut dengan baris dan jalur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Setiap pertemuan basis data dan kolom itulah item-item data ditempatkan.
B. Web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat halaman web tampak dinamis. Untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi. 1. Database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. 2. Adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. 3. Pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka artinya harus dapat mendukung interoperabilitas seperti web server yang berbeda, distribusi, command object model atau command object model yang disingkat dengan DCOM atau COM. COBRA atau Internet Protocol atau IIOP dan Java. 4. Overhead aplikasi yang minimal. Data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuat laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang diadu-padukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kini, data warehouse sangat diperlukan dalam sistem manajemen karena manajer yang mengambil keputusan dalam menyediakan stok sirup dalam bulan puasa misalnya akan membutuhkan data histori dari bulan puasa sebelumnya dan perkembangan indeks konsumen sebagai data eksternal sehingga dapat dilihat tren kebutuhan sirup pada bulan puasa, dan demikian kualitas keputusan akan meningkat dan perusahaan akan terhindar dari risiko yang besar. Arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Di titik dari penempatannya, menurut Sutejo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu 1. Sistem basis data tunggal. Pada arsitektur ini, basis data dan aplikasi diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga basis data itu hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal. Sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan berskala kecil. 2. Sistem basis data terpusat. Pada arsitektur ini, lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam sebuah lingkungan jaringan, meskipun pemasukan dan akses data dapat dilihat dari berbagai terminal yang terhubung ke komputer tersebut. Namun, proses pengelompokan data hanya berlangsung di komputer pusat dan sistem ini. Komputer pusat menjadi titik kritis dari proses pengolahan basis data. Bila komputer pusat terganggu, maka secara keseluruhan sistem operasional tersebut akan terganggu. 3. Sistem basis data terdistribusi. Pada arsitektur ini, salinan basis data, baik sebagai manapun secara keseluruhan, terdistribusi di berbagai lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari, namun pada sistem ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pengintegrasian untuk menjaga konsisten data yang tersebar di beberapa lokasi. Penggunaan basis data. Gudang data. Menurut Kenneth, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Datanya muncul dari banyak sistem transaksi operasional inti, seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin meliputi data dari transaksi web. Gudang data menggabungkan data unstructured
mendapatkan informasi dari basis data operasional yang berbeda sehingga informasi dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk analisis dan pembuatan keputusan manajemen. Gudang data membuat data tersedia untuk dapat diakses semua orang yang diperlukan, tapi data yang diakses tidak diubah. Sistem gudang dapat juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analitis dan fasilitas pelaporan secara grafis.